betul seperti itu, ada pimpinan ketika menyimpang dari kebenaran ditegur, diingatkan, kok malah marah-marah, malah pimpinannya masih suka memfitnah, memutarbalikkan fakta, menyusun kata-kata sehingga memutarbalikkan fakta. Yang harusnya faktanya A dikatakan B, yang harusnya B dikatakan A. Kalau memang betul demikian apa yang ibu ngendikake, berarti pimpinan ibu itu pimpinan yang tidak baik, pimpinan yang tidak bersyukur kepada Allah, pimpinan yang tidak tahu kewajibannya sebagai pimpinan, pimpinan yang tidak paham amanah yang harus ditunaikan ketika memimpin. Dalam sebuah hadis disebutkan al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang sejati itu siap memimpin dan siap dipimpin. Bukan hanya siap menjadi pemimpin saja, tetapi tidak mau mengikuti aturan-aturan atau ketetapan-ketetapan Allah dan juga Rasulullah bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin. Perlu diketahui bahwa memimpin itu, amanah pemimpin itu adalah ujian, itu bukan pujian. Nah, kalau pemimpin salah, menyimpang dari Quran, menyimpang dari sunnah, diingatkan, ditegur, harusnya bersyukur. Kalau tidak mau diingatkan, berarti pemimpin yang semacam ini tidak paham bahwa memimpin umat itu adalah ujian, bukan pujian. Nah, kalau pemimpin punya sifat seperti ini, berarti dia mau menjadi pemimpin tujuannya agar mendapatkan pujian dari manusia. Adalah pemimpin yang baik betul di hadapan Allah, dia tidak mengharapkan sedikit pun pujian manusia, tidak takut dengan caci maki manusia. Pemimpin yang baik dalam Islam, dia akan selalu melandaskan apa yang menjadi kebijakannya, apa yang menjadi tutur lisannya itu pada ketetapan Allah dan juga ketetapan Rasulullah. Jika kalau menyimpang betul dari Quran dan Sunnah, ditegur maka bersyukur. Harusnya bersyukur mendapatkan amanah untuk menjadi seorang pemimpin di tengah umat terbaik. Umat terbaik itu cirinya tidak sungkan, tidak segan untuk menegur pimpinannya secara langsung maupun tidak langsung jika pimpinannya itu menyimpang dari Quran dan Sunnah. Umat terbaik itu tidak silo, oh fulan pimpinan maka saya sungkan, saya pekewuh. Nah, kalau kita pekewuh, kita sungkan, biar bagaimanapun seorang pemimpin itu juga manusia biasa. Kita mendapatkan amanah untuk menjadi seorang pimpinan, kita ini juga manusia biasa. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, dan kita tidak maksum, tidak terjaga dari salah, tidak terjaga dari khilaf, tidak terjaga dari dosa. Jangan dikira orang yang seorang pemimpin itu dia maksum, dia terjaga. Bukan. Karena kita bukan nabi, kita bukan rasul. Maka potensi kita meskipun kita adalah seorang pemimpin untuk melakukan penyimpangan dari Quran dan Sunnah itu sangat besar. Maka tujuannya orang hidup, orang mukmin itu hidupnya jangan nafsi-nafsi, jangan sendiri-sendiri, tetapi secara bersama-sama. Salah satu tujuannya itu saling tegur sapa dalam kebaikan, dalam keimanan, dalam ketakwaan. Sudah, kalau dalam hati kita betul-betul merasa ada iman, karena kita lisan sudah mengaku beriman kepada Allah, harus diikuti dengan hati kita. Kalau hati kita ini masih betul-betul merasa ada iman, tentu siapapun kita, setinggi apapun pangkat, derajat, dan status sosial masyarakat kita, sebanyak apapun harta yang kita punya,
semewah apapun rumah yang kita tinggali, semegah apapun rumah yang kita tempati, semewah apapun mobil yang kita kendarai, kalau di hati kita masih merasa ada iman, maka tatkala dihadapkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih, tentu kita tidak akan berhujjah, tentu tidak akan melakukan pembelaan diri. Kita akan mawas diri, siapapun kita, entah kita seorang raja, seorang kepala negara, pejabat pemerintahan, seorang pebisnis yang sukses, kaya raya. Kalau hati ini masih mengaku ada iman, maka tatkala kita melakukan penyimpangan keluar dari jalur Al-Quran dan As-Sunnah, kok ada saudara kita menegur sesuai dengan Quran dan Sunnah, baik secara lembut maupun secara tegas, namun dengan tetap tutur kata yang santun, baik secara langsung maupun tidak langsung, siapapun kita, kalau masih ada iman dalam hati, pasti kita tidak akan berhujjah. Itu pasti. Tanpa diminta, tanpa disuruh, fitrah kita akan mendorong kita untuk taslim. Itu pasti. Kalau dihadapkan pada ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang sahih, kok kita masih berhujjah, masih melakukan pembelaan diri, padahal betul-betul menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, hanya gara-gara malu karena saya seorang pemimpin, karena saya seorang pimpinan, karena saya seorang yang kaya raya, karena saya seorang pejabat, seorang yang punya status sosial masyarakat yang tinggi di tengah-tengah masyarakat kita, maka saya malu. Masa seorang pimpinan, seorang pejabat diingatkan oleh yang dipimpin? Malu saya, gengsi. Nah, kalau ada pimpinan semacam ini, yakin itu bukan pimpinan yang baik. Pimpinan yang baik itu pasti akan taslim. Ketika dia melakukan penyimpangan dari Al-Quran dan Sunnah, diingatkan dengan Al-Quran dan Sunnah, pasti dia tidak akan malu untuk taslim. Justru dia akan bersyukur kepada Allah, berterima kasih karena sudah diingatkan. Sedang meniti jalan ke neraka, kemudian ada saudaranya yang tidak ikhlas. Saudaranya yang tidak ikhlas kok melihat pimpinannya meniti jalan ke neraka, lantas saudaranya ini secara cepat serta-merta memberikan teguran. Hakikatnya menarik pimpinannya untuk kembali ke jalan surga. Nah, kita meniti jalan ke neraka, ditarik oleh saudara kita kembali ke jalan surga, tentu kita bersyukur. Allah masih beri usia kita hidup, Allah belum panggil kita, kita sudah diingatkan oleh saudara kita. Tentu kita bersyukur sekali. Seorang pemimpin yang baik menurut hadis Nabi tadi, dia tidak hanya sanggup menjadi seorang pemimpin saja, namun siap untuk menjadi seorang pemimpin dan siap memimpin sesuai dengan ketetapan Allah dan juga ketetapan Rasulullah. Maka pemimpin yang seperti ini pasti dia memimpin ikhlas hanya mengharap ridha Allah. Pasti dia memimpin ikhlas hanya mencari ridha dan kecintaan Allah. Dia tidak mengharapkan pujian dari manusia. Dia paham betul yang namanya memimpin adalah pengorbanan, bukan penghargaan. Maka dia akan mengorbankan segalanya, mengorbankan ilmunya, zu ilmin, mengorbankan pikirannya, zu fikrin, mengorbankan tenaganya, zu kuwatin, mengorbankan hartanya, zu malin, dan jika perlu mengorbankan jiwanya, zu nafsin. Inilah pemimpin dalam Islam. Jadi dia tidak silau dengan pujian manusia, tidak gentar dengan caci maki manusia, karena yang dia harapkan hanya ridha Allah. Pemimpin yang seperti ini pasti dia akan memimpin sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pasti dia akan memimpin sesuai dengan ketetapan Allah dan juga ketetapan Rasulullah. Tatkala dia menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, pasti dia akan taslim ketika ditegur dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi yang sahih.
Tidak mungkin dia akan berhujjah memilih pilihan yang ketiga, itu tidak mungkin. Dia sadar betul ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah itu merupakan pedoman hidup tertinggi bagi seorang yang beriman, bagi seorang yang bertakwa di muka bumi ini. Dia paham betul itu. Kalau itu pemimpin yang benar, pemimpin yang sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Rasulullah. Dia sadar betul karena memimpin umat itu adalah kewajiban, bukan kesewenang-wenangan. Maka kalau dalam Islam kok ada pemimpin yang memimpin dengan penuh kesombongan, dengan penuh hawa nafsu, gila hormat, pengennya dihormati, biar orang kalau ketemu dia itu munduk-munduk seperti itu, mimpin dengan penuh kesewenang-wenangan, arogansi, kezaliman, ketidakadilan, maka yakinlah itu bukan pemimpin yang baik. Dia hanya cari popularitas dunia. Dia hanya cari kesenangan hawa nafsunya. Bisa jadi dia pengen syuhrah, popularitas dunia. Dia gila hormat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tentu pemimpin dalam Islam tidak seperti itu. Pemimpin dalam Islam sadar betul setiap tarikan nafasnya itu ada amanah di hadapan Allah, pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Setiap huruf yang keluar dari lisannya itu dia paham betul nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Setiap kebijakan yang dia keluarkan dia sadar betul nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka pemimpin dalam Islam yang benar, yang betul-betul ada iman dalam hatinya, pasti dia akan senantiasa berusaha semaksimalnya mendasarkan tutur katanya, mendasarkan perbuatannya, mendasarkan kebijakan-kebijakannya pada ayat-ayat Allah, pada Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah. Nah ini tadi dikatakan, diinformasikan kalau ternyata berita ini betul, pimpinan salah diingatkan, malah marah, masih suka memutarbalikkan kata, masih suka memfitnah. Coba diingat itu Quran surah Al-Buruj.